Kristen, seringkali terkadang kita tanpa sadar ini berbicara tentang kemenangan. Seringkali kita terkadang berbicara lebih suka tentang sukacita, bahkan tentang terang. Kita ingin berbicara iman yang kuat, hidup yang diberkati, dan masa depan yang cerah. Jadi inilah tema-tema yang akan diangkat di dalam diskusi-diskusi iman, bahkan juga di dalam khotbah-khotbah, bahkan dalam forum-forum pertemuan untuk membahas. Memang lebih enak dalam hidup manusia ini berbicara tentang yang senang-senang daripada yang sedih-sedih. Ya Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan pada hari ini membawa kita pada sisi lain di dalam iman Kristen yang tidak kalah penting, di mana berbicara tentang duka. Karena Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia yang saat ini kita hidupi sekarang, ini adalah dunia yang penuh duka, dunia yang penuh dengan duka, di mana ada ketidakadilan, di mana ada kekerasan, di mana ada penderitaan, ada air mata, bahkan juga di dalam dunia yang kita hidupi ini ada yang namanya keraguan. Timbul pertanyaan dari dunia yang dihidupi oleh orang percaya. Di manakah Allah ketika dunia berduka? Apakah Allah jauh dan tidak tersentuh, ataukah Allah hanya memerintah dari kejauhan tanpa benar-benar merasakan apa yang dialami oleh kita sebagai umat manusia? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang mau berkata dengan tegas kepada kita tentang satu kebenaran yang menghibur sekaligus mengucapkan iman kita, di mana Allah bukan Allah yang jauh, karena Dia pun juga merasakan duka dunia ini. Kita kembali ke dalam bacaan Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Yesaya pasal 63 ayat yang ke-7 sampai 9, di mana dalam kitab Yesaya ini mengungkapkan Allah yang turut merasakan penderitaan umatnya. Jadi kalau kita perhatikan kitab Yesaya pasal 63 ini merupakan sebuah refleksi iman umat Allah yang pada saat itu mengingat kembali karya penyelamatan Tuhan di dalam sejarah Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara, di tengah pengakuan tentang kasih setia Tuhan, ada satu ayat yang mendalam secara teologi. Mungkin jemaat ini bisa buka di ayatnya yang ke-9. Kitab Yesaya pasal 63 ayat 9, kita baca bersama-sama. 2, 3 ayat. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dia yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Dia mengangkat dan membimbing mereka selama kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam teks ini, dalam ayat yang ke-9 ini bukanlah sebuah bahasa puitis yang tanpa makna, ini bukanlah bahasa puisi yang kosong, tetapi Bapak Ibu Saudara, inilah pengakuan iman yang lahir dari pengalaman panjang penderitaan umat Israel yang dirasakan pada saat itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika saya membacakan teks ini, saya mendapatkan sebuah pemahaman bahwa Allah Israel bukanlah Allah yang berjalan. Ia bukan hanya penolong dari luar, tetapi Dia adalah Allah yang terlibat secara emosional, bahkan juga Allah yang terlibat secara esensial dalam penderitaan umatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, teks ini mau menegaskan kepada kita bahwa Allah yang berdaulat tidak kehilangan relasinya dengan ciptaan. Allah yang menciptakan tidak meninggalkan ciptaannya, tapi Allah setelah menciptakan umatnya, Dia berada mendampingi, melihat segala yang diciptakan. Jadi kalau istilah bahasa Latinnya mengatakan begini Bapak Ibu, creatio ex nihilo, Allah yang menciptakan dari ketiadaan menjadi ada.
dalam penderitaan yang selama ini kita alami. Oleh sebab itu Yesaya menggambarkan Allah sebagai penyelamat, Yesaya menggambarkan Allah sebagai penebus, dan Yesaya menggambarkan Allah yang menggendong umatnya sepanjang perjalanan sejarah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bukan manusia itu bukan sesuatu yang asing dari Allah, tetapi duka dunia itu juga dirasakan oleh dunia. Itulah yang diungkapkan lewat kitab Yesaya yang kita baca pada minggu hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan bacaan firman dalam Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 23. Di sini mengingatkan kepada kita bahwa duka dunia memasuki kisah kelahiran Sang Juru Selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya apa yang dibacakan dalam atau yang dituliskan dalam Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 23 ini sebenarnya ini adalah sebuah kisah yang sering kali terlupakan oleh gereja. Ini adalah kisah yang sering sekali dilupakan dalam peristiwa Natal, karena kelahiran Kristus Bapak Ibu Saudara bukan damai yang langsung terjadi. Setelah kelahiran Kristus Bapak Ibu Saudara bukan sukacita yang langsung hadir dalam bayi Yesus, dalam masa kelahiran Yesus, bukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, setelah Natal yang hadir kepada Yesus adalah ancaman. Setelah kelahirannya yang diterima oleh Yesus adalah pelarian, bahkan juga ambang-ambang kematian. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita perhatikan teks ini, Yesus Sang Juru Selamat yang telah dibuatkan oleh para nabi, di sini dia harus melarikan diri sebagai pengungsi sejak masih anak. Bahkan dia juga Bapak Ibu Saudara hidup di dalam ancaman kekuasaan yang kejam. Bahkan di tengah-tengah masa kanak-kanaknya, ia hadir di dunia yang dipenuhi tangisan dan darah anak-anak yang tidak bersalah. Kenapa? Karena manusia. Karena Herodes setelah dia memerintahkan, setelah dia tahu orang-orang Majusi itu bertanya kepadanya tentang bintang, tentang anak yang lahir, dihitung waktunya ternyata berwaktu 2 atau lebih tahunnya, sehingga dia memerintahkan untuk membunuh anak-anak 2 tahun ke bawah supaya posisi dia itu tidak terancam, posisi dia itu tidak direndam. Maka sesuai dengan apa yang dikatakan dibuatkan oleh Nabi Yeremia, bahwasanya tangisan dirama, ratapan para ibu yang kehilangan anak-anaknya ini menjadi nyata. Bapak Ibu Saudara, ketika banyak seorang ibu yang kehilangan anak, ini merupakan sebuah simbol betapa gelapnya dunia yang dirusak oleh manusia, betapa gelapnya dunia juga yang dimasuki oleh Tuhan Yesus Kristus yang membawa keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini dapat kita pahami bahwa keselamatan itu tidak datang kepada dunia yang siap untuk menerima keselamatan ini, tetapi keselamatan itu datang ke dalam dunia yang rusak, ke dalam dunia yang kejam, ke dalam dunia yang tidak adil, penuh dengan ketidakadilan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di tengah dunia yang belum siap untuk menerima keselamatan itu, disitulah Injil berbicara bahwa Allah tidak menyelamatkan kita, Allah tidak menyelamatkan dunia dari kejauhan, tetapi Ia masuk ke dalam dunia yang hancur ini. Allah masuk ke dalam dunia yang gelap itu, dan Allah masuk ke dalam dunia yang penuh dengan luka dan duka ini. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa penderitaan ini bukanlah kegagalan rencana Allah, tetapi semua itu terjadi di dalam pemahaman gereja Calvin, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi dalam dunia itu tidak terlepas dari kedaulatan Allah, di mana kejahatan manusia itu tidak dapat menggagalkan karya keselamatan Allah. Jadi semuanya itu di dalam hidup ini, di bawah golongan ini, itu adalah kedaulatannya Allah.
Jadi Yesus Bapak Ibu Saudara sejak awal hidupnya dia telah berada di jalur penderitaan dunia. Duka dunia telah menyentuh hidupnya sejak dia masih anak-anak. Oleh sebab itu Bapak Ibu, boleh kita pahami lewat khotbah ini bahwa Kristus adalah Allah yang hadir di dalam duka dunia. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mau menyatukan apa yang boleh menjadi bacaan kita di dalam kitab Yesaya atau juga Injil Matius, kita melihat satu benang merah yang sangat kuat. Di mana dalam Yesaya Allah menyatakan bahwa Dia ikut merasakan kesesatan umat. Di dalam Injil Matius Allah menunjukkan bagaimana Ia melakukannya. Ia datang sebagai manusia dan masuk ke dalam penderitaan dunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus bukan hanya mengasihi manusia yang menderita, tetapi sebagai manusia Ia juga mengalami penderitaan itu sendiri. Dalam dogma kita dikatakan Kristologi Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus adalah 100% Allah dan juga 100% manusia. Artinya ketika Ia hadir dalam dunia, Ia benar-benar menjadi manusia, sama seperti saya, sama seperti Bapak Ibu. Jadi ketika Yesus lahir waktu bayi, Dia bukan ketawa cekikikan, bukan dia langsung berkata damai sejahtera bagi ibu, tidak. Tapi ketika Dia lahir, Dia juga nangis, oe, sama kayak kita Bapak Ibu Saudara. Juga ketika Dia digendong dalam kelahiran, Dia tidak tertawa, kenapa Bapak Mama? Tidak. Tapi Dia juga merasakan apa yang dinamakan dengan ketakutan. Dia juga merasakan apa yang dinamakan dengan kebingungan. Ada apa ini? Kenapa Bapak Mama malam-malam gendong aku lari dari Bethlehem menuju Nazaret? Tentu itu bukan perjalanan yang singkat. Oleh sebab itu dalam teks ini Injil Matius menggambarkan kepada kita bahwa Yesus tahu apa artinya terancam, kehilangan, takut, bahkan juga berduka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, iman Kristen bukanlah iman yang menolak kenyataan penderitaan, menolak realitas penderitaan, tetapi iman Kristen adalah iman yang percaya kepada Allah, bahwa Allah hadir di tengah penderitaan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, duka dunia itu tidak diabaikan oleh Allah, tetapi duka itu juga dirasakan oleh kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini memanggil saya dan juga Bapak Ibu untuk boleh hidup dengan cara yang baru di tengah dunia yang penuh dengan realitas duka dan juga tangisan. Yang pertama Bapak Ibu, kita dipanggil untuk tidak menyangkal penderitaan. Jadi jangan kita sekedar, jangan kita sok kuat, tapi mari kita tidak menyangkal penderitaan. Karena beriman Bapak Ibu Saudara bukan berarti kita menutup mata terhadap duka, tetapi kalau kita nyatakan kita beriman, kita akan berani menghadapi penderitaan ini, bergumul bersama dengan Allah yang menyertai kita. Amin. Ini Bapak Ibu. Jadi Dia selalu bersama kita. Lagi sakit Bapak Ibu, jangan pura-pura sehat. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku sedang sakit, tolong aku, dampingi aku. Ketika Bapak Ibu lagi kena kanker, atau Bapak Ibu kanker, kantong kering, jangan banyak orang, jangan. Tetapi berdoa kepada Tuhan, Tuhan apapun yang dikerjakan lewat usaha dan pekerjaan, tolong berikan berkat-Mu. Walau terkadang dalam pekerjaan usaha ini banyak sekali pergumulan-pergumulan yang ada, tapi percayalah kita harus berani menghadapi penderitaan dan pergumulan itu, sebab Allah bersama dengan kita. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk percaya bahwa Allah akan. Jadi ketika hidup Bapak Ibu terasa begitu berat,
Berikanlah makanan kami. Artinya Allah yang bertugas dalam kehidupan manusia. Jadi jangan kita tidak percaya bahwa Allah tidak ada, tapi Dia telah hadir di dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Itu yang kedua. Karena kan ada itu lagu sekolah minggu. Mari kita nyanyikan Bapak Ibu ini. Saya memancing saja Bapak Ibu karena falsafah. Mata Tuhan melihat dua-dua kiranya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Allah hadir dalam kehidupan. Dia melihat apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang Maha Adil. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk menjadi alat penghiburan Allah. Karena Yesus Kristus telah hadir di dalam dunia yang penuh dengan duka, maka gereja, siapa itu gereja? Gereja adalah kita, orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju terang kemuliaan Allah. Kita dipanggil untuk hadir di tengah duka ini. Artinya menyertai mereka, menguatkan mereka, dan mengasihi mereka. Siapa mereka itu? Sesama kita yang hidup di dalam dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pernahkah kita melihat seorang mama? Dia duduk di samping seorang anaknya yang sedang sakit. Atau kita coba kalau kepada ibu-ibu lagi menjadi mama ibu. Ketika anak-anak dari ibu-ibu sekalian sedang sakit, biasanya kan mama yang sering mendampingi anaknya kalau sedang sakit, ibunya atau anaknya. Jadi ketika anak itu sedang sakit, apa kehadiran mama ibu, bapak ibu sekalian juga di samping anak yang sakit itu bisa langsung menyembuhkan anak yang sedang sakit? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dan tidak selalu punya jawaban ketika anaknya itu sedang sakit. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seorang ibu atau bapak ketika anak sakitnya itu, ia tetap hadir. Ia pegang tangan anaknya yang sakit itu dan juga berdoa bersama. Jadi kehadiran ibu-ibu pendamping anak yang sakit itu bukan langsung menyembuhkan, tetapi kehadirannya itu, kehadiran Bapak Ibu merawat anak yang sakit itu, itulah yang menjadi pemulihan dari anak-anak ibu-ibu bapak-bapak sekalian. Jadi itu juga kehadiran Yesus dalam dunia ini. Jadi kehadiran Yesus itu tidak langsung menghapus luka, tetapi membuat penderitaan hidup yang kita hadapi itu tidak kita hadapi sendirian. Sebab Dia hadir di tengah kehidupan. Jadi demikianlah juga kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus. Ia tidak berdiri jauh dari kehidupan dunia, tetapi Dia hadir. Dia ikut merasakan dan menghiburnya bersama dengan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di tengah dunia yang penuh dengan duka dan air mata, kita tidak berjalan sendirian. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang melihat penderitaan kita. Sebab